Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiuddin Adiansyah dengan NIM B100-190-13 kelas seminar SDMB dengan dosen pengampu Pak Ahmad Nardalis. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh religiusitas dan sikap moral terhadap kinerja karyawan. Untuk poin-poin bahasan yang akan saya bahas di PPT kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir kajian literatur. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang sendiri itu Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya Muslim. Maka dari itu banyak juga karyawan yang bekerja di Indonesia ini beragama Islam. Akan tetapi banyak dari pegawai Muslim tersebut yang istilahnya kurang produktif atau kurang kompeten dalam bekerja, sehingga istilahnya mereka kalah saing atau kalah dalam hal produktivitas dengan karyawan-karyawan non-Muslim. Tidak sedikit para pegawai atau karyawan non-Muslim itu lebih produktif atau menonjol dari karyawan atau pegawai Muslim. Padahal jumlah pegawai non-Muslim di Indonesia sendiri adalah minoritas. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan karyawan atau pegawai Muslim kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kinerjanya, berpikir sempit, atau berpikiran yang penting memperoleh gaji atau imbalan, dan sikap religiusitas yang kurang. Dan kenapa di sini sikap religiusitas berpengaruh terhadap kinerja? Karena jika seseorang pegawai ketika dia memiliki sifat religiusitas yang tinggi atau sifat ketaatan terhadap Tuhan yang tinggi, maka urusan-urusan lain seperti ketepatan waktu, kemudian tanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya, insya Allah akan baik juga karyawan tersebut. Sehingga ketika dia diberikan pekerjaan, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian perusahaan akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Salah satu faktor penting yang mempengaruhinya adalah SDM yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melakukan pelatihan kerja. Jadi jelas ya teman-teman, untuk SDM atau sumber daya manusia merupakan faktor inti atau faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Meskipun di suatu perusahaan tersebut sudah dibekali dengan teknologi yang canggih ataupun konsep yang matang, ya SDM yang ada tidak maksimal atau kurang kualitasnya, maka kinerja perusahaan tersebut juga akan berpengaruh. Dan jika perusahaan tersebut berluang lingkup Islam, upaya yang dapat dilakukan selain melakukan pelatihan adalah dengan menerapkan peraturan yang dimana peraturan tersebut mendorong para pegawai untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah atau yang lain sebagainya, sehingga pada akhirnya sifat religiusitas akan secara sendirinya terbentuk dalam diri pegawai. Ini untuk contoh perusahaan yang benar-benar menerapkan syariat Islam ya teman-teman. Semisal contohnya tadi, peraturan yang mengharuskan pegawai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga melatih ketepatan waktu pegawai yang nantinya juga akan berdampak pada kinerja mereka. Dari penelitian ini, diharapkan memberikan informasi mengenai efektivitas nilai-nilai agama atau religiusitas dan sikap moral terhadap pekerjaan yang memiliki semangat dalam bekerja yang tinggi, yang kemudian membentuk sumber daya yang berkualitas dan produktif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan pihak manajemen untuk mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dalam dunia kerja dalam rangka peningkatan sikap moral karyawan dalam bekerja. Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wilayah sikap hubungan antara variabel religiusitas dan sikap moral dengan aspek-aspek perilaku kerja,
dalam hal ini adalah kinerja karyawan, yang berdampak pada pengoptimalan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, karena penelitian yang saya ambil sifatnya kuantitatif dengan judul yang saya ambil tadi, maka rumusan masalah untuk penelitian saya ini ada 3. Yang pertama yaitu apakah religiusitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, apakah sikap moral berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh religiusitas dan sikap moral terhadap kinerja karyawan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sikap moral terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas dan sikap moral terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel. Variabel di sini yang saya ambil itu ada 2, yaitu yang eksak. Untuk variabel pertama, yaitu X1-nya religiusitas, kemudian X2-nya sikap moral, dan Y kinerja karyawan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang variabel ya. Jadi di sini variabel berarti simbol yang mewakili kuantitas atau faktor yang tidak bisa ditentukan atau bisa dibilang dapat berubah atau tidak tetap. Nah, untuk variabel dependennya sendiri atau variabel yang mempengaruhi, di sini ada X1 religiusitas dan X2 sikap moral. Kemudian untuk variabel independennya atau variabel yang dipengaruhi variabel dependen tadi, di sini ada kinerja karyawan. Maaf, saya tertukar. Maksud saya yang variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi di sini ada kinerja karyawan, dan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi di sini ada religiusitas dan sikap moral. Nah, untuk selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama ada variabel X1 atau religiusitas. Untuk definisinya, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Menurut Block and Stark tahun 1996, seorang ahli psikologi agama mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Dari istilah agama inilah yang menjadi dasar atau lahirnya religiusitas. Religiusitas sendiri secara umum dijelaskan berhubungan dengan kognisi atau pengetahuan beragama dan keyakinan beragama yang mempengaruhi apa yang dilakukan dengan pelekatan emosional atau perasaan emosional tentang agama dan atau perilaku seperti kehadiran di tempat peribadatan, membaca kitab suci, dan berdoa. Ini menurut LC tahun 2007. Kemudian ada menurut Nasori dan Muharram tahun 2002 mengatakan bahwa religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasannya religiusitas adalah proses seseorang dalam memahami dan menghayati suatu ajaran agama, yang mana akan mengarahkan dirinya untuk hidup dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang dianutnya.
Dalam hal ini mencakup aspek-aspek yang bersifat teologi atau keyakinan, pengetahuan keagamaan, serta pengalaman atau praktik keagamaan. Nah, untuk selanjutnya indikator untuk menilai X1 sendiri. Di sini saya ambil 5 poin untuk indikator X1 religiusitas, yaitu yang pertama ada keyakinan, kemudian praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi. Jadi nantinya indikator-indikator inilah yang akan digunakan untuk menilai religiusitas. Untuk selanjutnya yaitu variabel X2 adalah sikap moral. Istilah moral seringkali digunakan untuk menerangkan perilaku organisasi. Dalam organisasi bisnis atau dunia kerja, tentu saja pengertian moral tersebut dikaitkan dengan aktivitas kerja dan diistilahkan dengan employee moral. Menurut Graphic and Consent tahun 2012, mengatakan bahwa moral karyawan mengacu pada sikap-sikap karyawan, baik terhadap organisasi-organisasi yang mempekerjakan mereka, maupun terhadap faktor-faktor pekerjaan yang khas, seperti supervisi, sesama karyawan, dan rangsangan-rangsangan keuangan. Moral kerja atau moral karyawan juga bermakna perilaku, pandangan, norma, tentang cara bekerja seorang atau golongan, hasrat untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan yang mendasari moral kerja tinggi. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh karyawan dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Individu yang memiliki pandangan hidup kerja tinggi akan terus serta memperbaiki inspirasi pada tempat dia bekerja. Nah, dari pengertian ini kita dapat tersirat ya teman-teman bahwasannya semakin tinggi pandangan hidup seseorang, maka akan semakin tinggi pula moral kerja, sikap moral yang dimilikinya. Nah, untuk kesimpulannya dari definisi-definisi tadi, sikap moral dapat diartikan sebagai semacam pernyataan ringkas dari kekuatan-kekuatan psikologis yang beraneka ragam yang menekan sehubungan dengan pekerjaan mereka. Sedangkan untuk indikator yang saya gunakan untuk menilai X2 atau sikap moral ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu semangat kerja, kemudian disiplin, lanjut tanggung jawab, dan yang terakhir ketaatan pada peraturan. Selanjutnya ada variabel Y. Variabel Y atau variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Definisinya, kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Menurut Robin, tahun 2003, bahwa kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Kinerja pegawai merupakan perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Menurut Mangkunegaran tahun 2016, berpendapat bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas maupun secara kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Nah, untuk kesimpulannya berarti kinerja karyawan adalah berbagai aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, baik itu individu atau sebuah kelompok dalam suatu perusahaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan berperan langsung dalam berkembangnya usaha atau bisnis. Untuk indikator penilaian kinerja karyawan, di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu mutu, kemudian kuantitas, kemudian ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, selanjutnya ada mandiri, dan yang terakhir adalah berkomitmen.
Hipotesis asosiatif. Untuk hipotesis yang diajukan merupakan hipotesis asosiatif karena menilai hubungan antara dua variabel tersebut, variabel X dan juga variabel Y. Untuk hipotesisnya ada dua, yaitu H1, yaitu religiusitas dan sikap moral berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan juga H0, religiusitas dan sikap moral tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk selanjutnya mungkin sedikit tentang mengulas pengetahuan-pengetahuan terdahulu. Saya sudah sempat membaca beberapa pengetahuan terdahulu. Salah satu contohnya ada menurut Dendi Prasetyo dan Vera Anitra tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan, studi pada tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam hasil penelitian mereka menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada juga penelitian menurut Monica Giska Putri tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Moral Karyawan dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Astrindo Sejahtera Cabang Medan Pancing. Dalam penelitiannya juga menghasilkan atau menunjukkan bahwasannya terhadap kinerja variabel moral kerja mempengaruhi terhadap kinerja karyawan PT Astrindo Sejahtera Medan. Atau juga bisa dikatakan moral kerja berpengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja. Dan yang terakhir ada penelitian dari Avandi tahun 2018, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu yang pertama kemampuan, kemudian kejelasan dan penerimaan seorang karyawan, tingkat motivasi karyawan, kompetensi, fasilitas kerja, budaya kerja, kepemimpinan, dan disiplin kerja. Ya mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran dari teman-teman sangat saya harapkan, karena tentu saja dalam presentasi kali ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq, istabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.